Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru memprediksi musim kemarau di wilayah Riau lebih kering dari tahun lalu. Akhir Maret lalu, sejumlah wilayah di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru mencatat perkembangan titik panas atau hotspot sejak tanggal 1 April hingga tanggal 9 April. Melalui citra satelit Himawari 9EH pada tanggal 4 April, jumlah titik panas di wilayah Riau terpantau mencapai 310 titik. Sejumlah wilayah di Provinsi Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti wilayah Kota Dumai dan wilayah Kabupaten Bengkalis. Tim Manggala Akti, bagian dari Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat. Pemadaman juga dibantu melalui jalur udara dengan mengerahkan heli waterbombing. Sejak awal tahun 2026, kebakaran yang terjadi di wilayah Riau mencapai 2.713 hektar. Kepala Bidang Darat dan Informasi BMKG Pekanbaru Pipin Sulianto bilang, kemarau tahap pertama yang terjadi di wilayah Riau sudah berakhir dan bulan April masuk pada musim hujan hingga bulan Mei mendatang. Namun pada bulan Juni akan masuk musim kemarau dan lebih kering dibanding dengan tahun lalu. Bulan Februari itu memang curah hujannya itu di bawah normal semuanya sifatnya. Terus di bulan Maret, awal Maret itu juga masih di bawah normal, di akhir Maret sudah mulai ada hujan. Jadi dari curah hujan yang sangat minim itu perkembangan titik panas atau hotspot itu juga ada peningkatan. Dan di bulan April ini kami perkirakan ya, masuk musim penghujan. Nanti musim penghujan ini akan berakhir sampai nanti di bulan Mei. Nanti setelah bulan Mei nanti kami perkirakan itu musim kemarau kedua itu di bulan Juni hingga nanti di bulan Oktober. Kan nanti kita masih tetap berkoordinasi sama BNPB. Artinya memang di musim kemarau ini diperkirakan agak lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BMKG Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat agar jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, kita bahas prediksi cuaca dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kita terhubung dengan Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru, Warjono. Selamat pagi, Pak Warjono. Bapak, bagaimana upaya pencegahan kebakaran hutan di Riau gitu ya Pak ya, melihat untuk tahap 2 kemarau yang berlangsung Juni hingga September ini Pak? Ya, selamat pagi. Bahwasanya kita dari BMKG memprediksi memang ada potensi La Nina lemah ya. Di bulan-bulan April ini masih ada hujan. Selagi masih ada potensi hujan untuk melakukan penampungan, artinya kita panen air hujan untuk persiapan menjelang kemarau yang panjang. Jadi prediksinya nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu adalah kemarau, sehingga sebelum sampai sana di bulan-bulan April ini, April Mei, kita akan melakukan panen hujan dan beberapa kali kita juga sampai sekarang masih melakukan modifikasi cuaca, sehingga jumlah air yang ada di wilayah kita di Riau, di lahan-lahan gambut itu memenuhi, kemudian bisa bertahan sampai di puncak kemarau. Lalu bagaimana kondisi pertumbuhan awan di Riau, Bapak, berdasarkan citra satelit saat ini? Kondisi awan di sini masih ada ya, jadi di bulan April ini kan memang musim penghujan untuk di wilayah Riau. Jadi bulan ini masih ada hujan, kemudian potensi pembentukan awan hujan yang bisa memungkinkan untuk segera diturunkan. Jadi modifikasi cuaca ini masih kita lakukan di wilayah Riau, hampir seluruh wilayah ya. Kita memantau di mana wilayah-wilayah ada wilayah yang masih potensi terjadinya awan-awan hujan, kita semen. Lalu Bapak, apakah Satgas ini sudah mulai memetakan wilayah prioritas untuk modifikasi cuaca gitu ya Pak ya, guna mencegah karhutla dan juga menjaga air gambut Pak? Iya, betul. Jadi ini kita sudah melakukan modifikasi cuaca, sudah dilakukan di wilayah Riau dan setiap hari. Jadi ada 2 pesawat untuk melakukan
melakukan itu kan setiap hari kita melakukan modifikasi cuaca di wilayah Riau. Dan dari BMKG kita memantau potensi-potensi di wilayah mana. Jadi kita melihat awan-awan ini ada di mana, kemudian dilakukan penyemaian untuk memudahkan, artinya terbentuk awan-awan hujan. Jadi menyemai garam itu adalah suatu untuk menarik ya, sehingga lebih cepat terjadi hujan. Baik, berarti dari BMKG ini sudah mulai memetakan begitu ya Pak ya. Apa strategi Satgas ini untuk menghadapi kemarau yang katanya ini diprediksi lebih panjang dari tahun lalu Pak? Ya, betul. Strategi dari BMKG atau pemerintah Riau sendiri bahwasannya kita memprediksi ada potensi cuaca yang lebih kering. Artinya kemarau ini datangnya lebih awal, kemudian lebih panjang daripada tahun lalu, sehingga potensi ini harus segera dilakukan pengamanan. Artinya kita harus lebih aman terhadap lahan. Ya, jadi kebakaran lahan itu kemudian kita melakukan dari pemerintah daerah, ya dari BPBD dan BMKG termasuk dari dunia penerbangan untuk membantu proses pembentukan awan-awan hujan, menyemai awan-awan hujan sehingga terjadi awan hujan yang segera turun di wilayah Riau sehingga memenuhi kantong-kantong air ya. Artinya lahan-lahan gambut ini lebih basah sehingga tidak mudah terjadinya kebakaran. Jadi selagi masih ada potensi untuk terbentuknya awan-awan hujan, lakukan penyemaian untuk lebih cepat menjatuhkan air hujan dan kantong-kantong air tersedia di wilayah Riau. Baik Bapak, mungkin himbauan dari BMKG untuk masyarakat gitu ya Pak ya, guna mencegah karhutla yang kita tahu biasanya ini terjadi gitu ya Pak di musim kemarau di Riau ini. Ya, kami mengimbau masyarakat di seluruh wilayah Riau bahwasanya kemudahan kebakaran ini tergantung dari kondisi cuaca di wilayah Riau. Kemudian ketika kita memprediksi adanya potensi kekeringan dan unsur-unsur kemudahan terbakarnya menjadi lebih mudah, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Riau saling menjaga, artinya saling menjaga, mengawasi, di mana ketika ada potensi terjadinya kebakaran untuk memantau jangan sampai meluas. Artinya ketika melakukan pembakaran, sebenarnya tidak boleh melakukan pembakaran. Jadi ketika ada api harus segera dipadamkan, atau ketika sudah lebih awas harus segera melapor ke pemerintah daerah, baik ke BPBD maupun ke dinas polisi. Di Polda sendiri sudah melakukan call center ya di 110. Setiap yang melaporkan harus segera ditindaklanjuti. Baik, berarti dari BMKG juga sudah melakukan upaya-upaya begitu ya Pak, supaya tidak terjadinya karhutla di musim kemarau di Riau terkhususnya. Terima kasih Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru, Warjono. Bapak Warjono sudah bersedia bersama kami dialog di Kompas TV. Terima kasih Bapak. Terima kasih.